Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saudara Nova Kristalia, NIM 104 dari kelompok 3. Di sini akan mempresentasikan bab 13 dan bab 15. Nah, bab 13 yaitu membangun sistem informasi. Yang pertama, sistem sebagai rencana perubahan organisasi. Sistem sebagai rencana perubahan organisasi, teknologi informasi dapat mempromosikan berbagai tingkat perubahan organisasi, mulai dari tambahan untuk jauh jangkauannya. Ada 4 jenis perubahan organisasi struktural yang dimungkinkan oleh teknologi informasi. Yang pertama, otomatisasi. Yang kedua, rasionalisasi. Yang ketiga, rekayasa ulang. Dan yang terakhir, penggeseran paradigma. Selanjutnya, banyak perusahaan berfokus pada membangun sistem informasi baru yang akan meningkatkan proses bisnis mereka. Beberapa proyek sistem ini merupakan restrukturisasi radikal suatu proses bisnis, sedangkan yang lain memerlukan perubahan bisnis yang lebih bertahap. Manajemen proses bisnis dan program peningkatan kualitas memberikan kesempatan bagi jenis yang lebih bertahap dan berkelanjutan proses bisnis. Yang pertama, proses bisnis manajemen atau BPM memungkinkan organisasi untuk mengelola perubahan proses inkremental yang RRE diperlukan secara bersamaan di banyak area bisnis. Yang kedua, total manajemen mutu dan Six Sigma dan bagaimana peningkatan kualitas dukungan sistem informasi. Lalu gambaran pengembangan sistem, kegiatan yang masuk ke dalam memproduksi solusi sistem informasi untuk masalah organisasi atau kesempatan disebut pengembangan sistem. Ada analisis sistem. Analisis sistem adalah analisis masalah yang organisasi akan mencoba untuk memecahkan dengan sistem informasi. Analisis sistem ini akan mencakup studi kelayakan untuk ditentukan apakah solusi itu feasible atau dicapai dari sudut pandang keuangan, teknis, dan melibatkan identifikasi yang membutuhkan informasi apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Yang kedua, desain sistem. Desain sistem menunjukkan bagaimana sistem akan memenuhi tujuan ini. Perancangan sistem informasi adalah rencana keseluruhan atau model untuk sistem itu. Melengkapi pengembangan sistem, proses yang pertama, programming, yang kedua, pengajuan, dan produksi dan pemeliharaan. Pemodelan dan desain sistem ada 2. Yang pertama, metodologi terstruktur dan metodologi berorientasi objek. Saya Ahmad Andrea Diwijaya, NIM 094 akan menjelaskan bagian pendekatan alternatif pembangunan sistem. Di sini sistem berbeda dalam hal ukuran dan kompleksitas teknologi mereka dan dalam hal masalah organisasi yang harus dipecahkan. Di bagian ini akan menjelaskan metode alternatif seperti siklus hidup sistem tradisional, prototyping, paket perangkat lunak aplikasi, pengembangan penggunaan akhir, dan outsourcing. Yang pertama yaitu siklus hidup sistem tradisional. Siklus hidup sistem adalah metode tertua untuk membangun sistem informasi. Metodologi siklus hidup adalah pendekatan bertahap untuk membangun sebuah sistem, membagi pengembangan sistem menjadi tahap formal. Spesialis pengembangan sistem memiliki beberapa pendapat yang berbeda tentang bagaimana mempartisi tahap pengembangan sistem, namun secara kasar sesuai dengan tahapan pengembangan sistem yang baru saja kita jelaskan. Lalu, pembuatan prototipe. Prototipe sendiri terdiri dari membangun sistem eksperimental dengan cepat dan murah bagi pengguna akhir untuk dievaluasi dengan berinteraksi dengan prototipe,
pengguna bisa mendapatkan gagasan yang lebih baik mengenai kebutuhan informasi mereka. Lalu, langkah-langkah untuk membuat prototyping atau menunjukkan model adalah: langkah pertama, identifikasi kebutuhan dasar pengguna. Lalu yang kedua, kembangkan prototipe awal. Lalu yang ketiga, gunakan prototipe. Yang keempat, merevisi dan meningkatkan prototipe. Nah, prototipe sendiri akan sangat berguna bila ada beberapa ketidakpastian mengenai persyaratan atau solusi perancangan dan sering digunakan untuk merancang antarmuka pengguna akhir sistem informasi. Lalu selanjutnya, pengembangan oleh pengguna akhir. Beberapa jenis informasi dapat dikembangkan oleh pengguna akhir dengan sedikit atau tanpa bantuan formal dari spesialis teknis. Fenomena ini disebut pengembangan pengguna akhir. Serangkaian perangkat lunak yang dikategorikan sebagai bahasa generasi keempat membuat ini menjadi mungkin. Lalu, bahasa generasi keempat sendiri adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna akhir membuat laporan atau mengembangkan aplikasi perangkat lunak dengan sedikit atau tanpa bantuan teknis. Beberapa alat keempat ini juga meningkatkan produktivitas pemrogram profesional. Lalu, yang selanjutnya, paket perangkat lunak aplikasi dan alih daya. Perusahaan dapat menyewa perangkat lunak dari penyedia layanan perangkat lunak. Mereka dapat memberi paket perangkat lunak dari vendor komersial, atau mereka dapat memiliki aplikasi khusus yang dikembangkan oleh perusahaan outsourcing luar. Nah, selama beberapa dekade terakhir, banyak sistem telah dibangun di atas sebuah fondasi perangkat lunak aplikasi. Banyak aplikasi umum untuk semua organisasi bisnis, misalnya daftar gaji, piutang, buku besar, atau pengendalian persediaan. Lalu, bagian selanjutnya, pengembangan aplikasi untuk perusahaan digital. Nah, di lingkungan perusahaan digital, organisasi perlu menambahkan, mengubah, dan menunda kemampuan teknologinya dengan sangat cepat untuk merespon peluang baru. Perusahaan mulai menggunakan proses pengembangan yang lebih pendek dan informal yang memberikan solusi tepat dan cepat. Selain menggunakan paket perangkat lunak dan penyedia layanan eksternal, bisnis lebih bergantung pada teknik siklus cepat seperti pengembangan aplikasi yang cepat, desain aplikasi gabungan, pengembangan tangkas, dan komponen perangkat lunak standar yang dapat digunakan ulang yang digabungkan menjadi satu rangkaian layanan lengkap untuk e-commerce dan e-business. Beberapa pengembangannya yaitu yang pertama, pengembangan aplikasi cepat atau RAD. RAD sendiri adalah Rapid Application Development yang digunakan untuk menggambarkan proses pembuatan sistem kerja dalam waktu yang sangat singkat. Terkadang sebuah teknik yang disebut Joint Application Design atau JAD digunakan untuk mempercepat pembangkitan kebutuhan informasi dan untuk mengembangkan desain sistem awal. Lalu yang kedua, pengembangan berbasis komponen dan layanan web. Beberapa manfaat pengembangan berorientasi objek yang untuk membangun sistem yang dapat merespon lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat, termasuk aplikasi web. Pendekatan pengembangan perangkat lunak ini disebut pengembangan berbasis komponen, dan ini memungkinkan sebuah sistem dibangun dengan merakit dan mengintegrasikan komponen perangkat lunak yang ada. Seperti yang pertama, layanan web dan service oriented computing. Selain mendukung integrasi sistem internal dan eksternal, layanan web dapat digunakan sebagai alat untuk membangun aplikasi, sistem informasi baru, atau meningkatkan sistem yang ada. Lalu, pengembangan aplikasi mobile. Mengembangkan aplikasi untuk platform mobile sangat berbeda dengan pengembangan PC dan layar mereka yang jauh lebih besar. Ukuran perangkat mobile yang berkurang membuat pengguna jari
Penggunaan jari dan gerakan multitask jauh lebih mudah daripada mengetik dan menggunakan keyboard. Aplikasi seluler perlu dioptimalkan untuk tugas spesifik yang harus mereka lakukan. Aplikasi sebaiknya tidak mencoba menjalankan terlalu banyak tugas dan harus dirancang untuk kegunaan. Nah, 3 situs konten, perawatan, dan biaya. Saat ini situs web atau perangkat apa yang Anda gunakan karena browser Anda akan mengirimkan informasi ini ke server saat logon. Nah, solusi untuk masalah ini yaitu dengan cara memiliki 3 situs web yang berbeda dengan menggunakan desain web yang responsif. Desain web yang responsif memungkinkan situs web mengubah tata letak secara otomatis sesuai dengan resolusi layar pengunjung di balik desktop, tablet, atau smartphone. Pendekatan ini menggunakan campuran grid dan layout fleksibel, gambar fleksibel, dan query media yang mengoptimalkan desain untuk konteks tampilan yang berbeda. Nah, dengan desain yang responsif, pengguna di berbagai perangkat dan browser akan memiliki akses ke satu sumber konten ditata agar mudah dibaca dan dinavigasi dengan minimal ukuran, penguraian, dan pengguliran. Di sini saya Jennifer Amanda, NIM 085 akan menyampaikan 2 poin. Poin yang pertama tentang pertumbuhan sistem informasi internasional. Jadi pada bab-bab awal telah dijelaskan munculnya sistem perekonomian global dan tatanan dunia global yang dipicu oleh jaring dan sistem informasi yang canggih. Tatanan-tatanan dunia baru berpengaruh terhadap banyak sekali perusahaan nasional, industri internasional, dan perekonomian internasional oleh para politikus setempat. Banyak perusahaan lokal akan tergantikan dengan perusahaan yang memiliki jaringan yang dapat bertumbuh pesat, yang dapat melintas batas negara. Pertumbuhan perdagangan internasional telah mengubah perekonomian lokal di seluruh dunia dengan begitu hebatnya. Kemudian mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional. Bab ini menjelaskan cara membangun sebuah arsitektur sistem informasi internasional yang sesuai dengan strategi internasional perusahaan. Dan arsitektur sistem informasi internasional terdiri atas sistem informasi dasar yang dibutuhkan oleh organisasi dalam mengkoordinasi perdagangan dunia dan berbagai aktivitas lainnya. Selanjutnya adalah strategi dasar yang perlu diikuti saat membuat sebuah sistem internasional adalah memahami lingkungan global di mana perusahaan itu beroperasi. Jadi ini berarti memahami kekuatan pasar secara keseluruhan atau penggerak bisnis yang mendorong ke arah kompetisi global. Penggerak bisnis atau business driver di sini adalah kekuatan dalam lingkungan yang harus direspon perusahaan dan yang mempengaruhi arah gerak perusahaan. Demikian juga berbagai penghalang atau faktor negatif yang menimbulkan tantangan bagi manajemen faktor-faktor yang dapat menghambat perkembangan bisnis global. Perlu memikirkan strategi perusahaan untuk kompetisi dalam lingkungan tersebut. Lalu muncul sebuah pertanyaan, bagaimana perusahaan akan meresponnya? Nah, bisa dilakukan dengan cara mengabaikan pasar global dan berfokus pada kompetisi domestik saja, menjual ke seluruh dunia dari pasar domestik atau mengatur produksi dan distribusi di seluruh dunia. Dan di sini banyak sekali sebenarnya pilihan yang ada banyak sekali pilihan yang terdapat yang bisa dipilih. Selanjutnya, setelah mengembangkan strategi, nah sekaranglah saatnya untuk memikirkan bagaimana menyusun organisasi sehingga strategi tersebut dapat dicapai. Lalu, bagaimana melakukan pembagian tenaga kerja dalam lingkungan global? Lalu, di mana fungsi produksi, administrasi, akuntansi, pemasaran, dan sumber daya manusia akan ditempatkan? Lalu, siapa yang akan menangani fungsi-fungsi sistem tersebut? Berikutnya, harus memikirkan tentang isu-isu manajemen dalam rangka menerapkan strategi dan membuat rancangan organisasi menjadi dapat direalisasikan. Kunci utamanya di sini adalah
rancangan prosedur bisnis. Nah, bagaimana menemukan dan mengelola kebutuhan pengguna? Bagaimana Anda memperkenalkan perubahan untuk menyesuaikan diri terhadap kebutuhan dunia internasional? Lalu bagaimana melakukan rekayasa ulang pada skala global? Dan bagaimana Anda mengordinasikan pengembangan sistem tersebut? Nah, isu terakhir yang perlu diperhatikan dalam platform teknologi, meskipun teknologi yang berubah adalah faktor penggerak yang penting ke arah pasar global, perlu memiliki strategi dan struktur perusahaan terlebih dahulu sebelum dapat memilih teknologi tepat secara rasional. Setelah menyelesaikan proses penalaran ini, telah berada di jalur yang tepat menuju arsitektur sistem informasi internasional yang tepat yang mampu membuat perusahaan mencapai sasaran-sasarannya. Ada lingkungan global, penggerak, dan tantangan bisnis. Di sini penggerak bisnis global dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu faktor budaya umum dan faktor bisnis khusus. Nah, beberapa faktor budaya umum yang mudah dikenali telah menggerakkan internasionalisasi sejak Perang Dunia Kedua. Teknologi informasi, komunikasi, dan transformasi telah menciptakan desa global di mana komunikasi di seluruh dunia tidak sulit lagi dan tidak lebih mahal daripada komunikasi secara langsung. Nah, biaya untuk memindahkan barang dan jasa dan dari ke beberapa lokasi terpisah secara geografis telah menurun secara drastis. Kemudian ada tantangan hambatan terhadap sistem bisnis global. Ada yang secara global, ada yang secara khusus. Yang secara global itu yang pertama partikularisme atau budaya. Itu ada kedaerahan, nasionalisme, dan perbedaan bahasa. Kemudian ekspektasi sosial, itu ada ekspektasi nama merek, jam kerja. Kemudian undang-undang politik, itu ada peraturan mengenai data lintas batas dan privasi dan peraturan komersial. Selanjutnya yang secara khusus, itu ada standar, itu pertukaran data elektronik. Kemudian kendala jejaring telepon yang tidak dapat diandalkan secara merata. Kemudian ada kecepatan perpindahan data yang berbeda-beda, banyak yang lebih lambat daripada Amerika Serikat. Personel, langkahnya konsultan yang memiliki keahlian. Kemudian di sini poin yang kedua, mengelola sistem informasi internasional. Kalau poin yang pertama tadi, pertumbuhan sistem informasi internasional. Poin yang kedua, mengelola sistem informasi internasional. 3 isu yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan di dalam meraih posisi global yaitu memiliki strategi, kemudian mengatur bisnis, mengelola wilayah manajemen sistem. Nah, dua yang pertama di sini mereka saling terkait satu sama lain. Jadi akan dibahas secara bersamaan. Nah, yang pertama itu strategi global organisasi bisnis. Ada 4 strategi global organisasi dan bisnis. Ini ada 4 strategi. Strategi yang pertama itu ada strategi eksportir dan domestik. Nah, di sini dicirikan dengan terpusatnya aktivitas perusahaan di negara asal perusahaan tersebut. Hampir semua perusahaan internasional dimulai dengan cara ini, kemudian berubah ke bentuk lainnya. Produksi, keuangan atau akuntansi, penjualan atau pemasaran, sumber daya manusia, dan manajemen strategis. Saya akan menjelaskan mengenai mengelola sistem global. Yang pertama, strategi sistem global. Strategi yang pertama itu mendefinisikan proses bisnis inti. Cara mengidentifikasikan proses bisnis inti adalah melakukan analisis proses bisnis. Langkah yang kedua adalah mengatasi sistem inti dan mendefinisikan sistem inti sebagai benar-benar lintas negara. Langkah yang ketiga yaitu memilih pendekatannya. Hindari pendekatan yang sifatnya gradual, demikian juga hindari pendekatan rancangan keseluruhan yang mencoba melakukan segala sesuatunya itu seketika. Pendekatan alternatifnya adalah mengembangkan aplikasi lintas negara secara bertahap dari aplikasi yang sudah ada dengan presisi dan pandangan yang jelas mengenai kemampuan lintas negara yang harus dimiliki oleh organisasi, paling tidak 5 tahun ke depan. Strategi sistem global yang terakhir itu menjelaskan manfaatnya. Manfaat tersebut adalah kemampuan untuk beralih pemasok secara seketika dari satu wilayah ke wilayah lainnya ketika terjadi krisis. Kemampuannya untuk memindahkan proses produksi pada saat terjadi bencana alam.
dan kemampuannya untuk menggunakan kapasitas yang berlebih di satu wilayah untuk memenuhi permintaan yang tinggi di tempat yang lain. Poin kedua dalam mengelola sistem global yaitu solusi manajemen implementasi. Yang pertama, menyepakati kebutuhan pengguna bersama, menetapkan daftar pendek berisi proses bisnis yang inti dan sistem pendukung yang inti, akan memulai proses perbandingan rasional antara banyak divisi perusahaan, mengembangkan bahasa umum untuk membahas bisnis, dan tentunya akan menghasilkan pemahaman tentang elemen-elemen yang umum. Selanjutnya, membawa perubahan ke dalam proses bisnis. Keberhasilan Anda sebagai agen perubahan bergantung pada legitimasi Anda, kekuatan dasar Anda yang sebenarnya, dan kemampuan Anda untuk melibatkan pengguna dalam proses perancangan perubahan. Yang terakhir, mengkoordinasikan pengembangan aplikasi. Pemulihan strategi perubahan sangatlah penting untuk masalah ini. Pada tingkat global, ada terlalu banyak kompleksitas sehingga sulit untuk menjalankan rancangan strategi perubahan secara keseluruhan. Jauh lebih mudah untuk mengkoordinasikan perubahan dengan membuat langkah bertahap dari kecil menuju ke visi lebih besar. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang isu dan peluang teknologi untuk rantai nilai global. Yang pertama ada platform komputasi dan integrasi sistem. Tujuannya adalah mengembangkan sistem global, terdistribusi, dan terintegrasi untuk mendukung proses bisnis digital yang melalui batas-batas antar negara. Singkatnya, masalah-masalah ini sama dengan yang dihadapi oleh upaya pengembangan sistem domestik besar lainnya. Yang kedua, konektivitas. Sistem global yang terintegrasi sepenuhnya harus memiliki konektivitas, kemampuan untuk menghubungkan sistem dan orang-orang dari perusahaan global ke dalam sebuah jaringan yang terintegrasi, sama halnya dengan sistem telepon, tetapi dengan kemampuan transmisi suara, data, dan gambar. Internet telah menyediakan fondasi yang amat kuat untuk menyediakan konektivitas antara unit-unit yang tersebar dari perusahaan global. Yang ketiga, penempatan perangkat lunak. Sebagaimana sistem-sistem internasional menembus lebih mendalam ke manajemen dan kelompok pegawai administrasi, suatu bahasa yang sama tidak akan dianggap dan antarmuka manusia akan dibangun untuk mengakomodasi bahasa-bahasa yang berbeda, bahkan konvensi-konvensi. Keseluruhan proses ini mengubah perangkat lunak untuk dioperasionalkan dalam bahasa kedua disebut dengan penempatan perangkat lunak atau software location.